Bapak Ibu sekalian, banyak hal dalam dunia ini bisa berubah. Ketika kita menaruh tumpuan hidup kita, kekuatan kita dalam dunia ini bisa bergoncang, dan mungkin saat ini sedang bergoncang. Akan tetapi ketika kita menaruh tumpuan hidup kita, kekuatan kita kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, maka goncangan sebesar apapun dapat diredakan, karena dialah Sang Immanuel yang akan terus menuntun hidup kita dalam segala hal. Kita angkat pujian bersama, Yesus menuntun hidupku. Ucapkan syukur. Amin. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan ayat hafalan kita satu minggu ini dari Roma 12 ayat 12, ayat yang singkat, dan saya yakin kita bisa menghafalkannya. Mari kita sama-sama hafalkan ayat hafalan kita bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat bagaimana minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus dapat berbuat dalam segala keadaan, bukan? Nah, sebenarnya ayat ini juga merupakan ayat yang kurang lebih merupakan satu ayat lanjutan yang berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus ini kemudian digaungkan oleh Paulus di dalam surat Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca surat Roma sendiri bukan ditulis Paulus untuk sebuah jemaat di dalam keadaan yang enak hidupnya, di dalam sebuah jemaat yang tidak sedang menghadapi pergumulan, tidak. Tetapi ketika Paulus menuliskan surat Roma, jemaat-jemaat di Roma pada saat itu sedang bergumul, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itulah sebabnya Paulus menuliskan surat Roma ini. Kalau kita memperhatikan dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, sesungguhnya surat Roma ini dibagi ke dalam dua bagian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang pertama adalah bagian pasal 1 hingga pasal yang ke-11 yang berbicara mengenai bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Roma mengenai kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan dari pasal ke-12 hingga pasal yang terakhir, di situ Paulus memberikan kepada kita aplikasi-aplikasi penting untuk kita kerjakan sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya di dalam Roma 12 ayat 12, di situ Paulus memberikan kepada kita 3 buah seruan. Bersukacita, sabarlah, dan bertekun di dalam doa. Nah, kalau kita melihat ketiga seruan ini, sesungguhnya ini bukanlah ketiga seruan yang berdiri secara independen, tidak. Tetapi ketiga seruan ini adalah 3 seruan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kita memperhatikan ketika Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, tentu saja pengharapan yang Paulus maksudkan dalam bagian ini bukanlah sebuah pengharapan yang menyebabkan sebuah sukacita yang dibuat-buat. Bukan juga sebuah sukacita yang sebentar ada namun sebentar hilang. Bukan juga sebuah sukacita yang dipaksakan. Bukan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita dalam pengharapan dalam bagian ini berkaitan erat dengan pribadi Yesus Kristus yang
telah dijelaskan Paulus di dalam pasal 1 hingga pasal yang ke-11 Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam bagian pertama ini jelas sekali Paulus berkata bahwa karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi pengharapan tertinggi kita. Nah, sekarang apa sih yang menjadi pengharapan tertinggi kita? Jelas sekali Paulus mengatakan pengharapan tertinggi kita adalah keselamatan dan relasi kita yang kembali dipulihkan dengan Allah. Nah, jangan kira bahwa pengharapan yang tertinggi ini belum dapat kita terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen, kita telah menerima pengharapan yang tertinggi itu, namun belum sempurna. Biasanya kita kenal dengan already but not yet. Kita sudah menerima keselamatan itu, tetapi belum secara sempurna. Kita sudah memiliki relasi yang dipulihkan dengan Tuhan, namun belum sempurna. Kapan sempurnanya? Nanti ketika kita sudah berada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sekarang masalahnya adalah bukankah seringkali apa yang kita sudah terima namun belum sempurna ini di dalam pemahaman kita, seringkali kita belum dapat memahaminya dengan baik, kita belum dapat memahaminya dengan benar. Nah, terkadang kita hanya memahami oke, kita dapat keselamatan dan kita akan terimanya nanti di sorga dan itu tidak berpengaruh atas hidup saya hari ini. Tidak. Itu adalah pemikiran yang salah. Ketika kita sekarang menjadi orang Kristen, salah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi kekuatan kita adalah relasi kita yang kembali dipulihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita bisa kembali datang kepada Tuhan setiap waktu. Kita bisa menjumpai Tuhan setiap waktu. Dan bahkan kita bisa membaca dan menungkan firman Tuhan setiap waktu yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sesungguhnya bentuk-bentuk konkret dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di mana kita bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan pun bisa datang kepada kita melalui firman-Nya. Nah, bukankah kehadiran Tuhan dalam hidup kita seperti itulah yang seharusnya menjadi pengharapan kita, bukan? Hanya saja masalahnya seringkali kita tidak sadar akan hal itu. Dan khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa-masa kita berjuang melawan COVID-19 ini, apakah kita sadar kita memiliki Tuhan yang ada bersama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita di dalam masa-masa sulit seperti sekarang? Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang presiden Ghana yang bernama Bapak Akufo-Addo pernah memberikan sebuah pernyataan yang menyentak dunia. Dia mengatakan seperti ini. Begitu sulitnya mencari harapan. Kita tahu bagaimana membawa ekonomi kembali hidup. Tetapi kita tidak tahu bagaimana membawa orang untuk kembali hidup. Dari pernyataan Presiden Ghana ini jelas sekali kita melihat bahwa sulit sekali kita menemukan harapan hari ini. Sulit sekali kita menemukan harapan hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika realitas itu lebih besar dan bahkan mematikan iman kita, tentu ini adalah satu hal yang salah. Yang seharusnya terjadi adalah realitas yang ada di dunia ini yang sama-sama dilihat oleh Presiden Akufo-Addo dan yang sama-sama dilihat oleh kita. Seharusnya bukan mematikan iman kita, tetapi seharusnya justru malah semakin membangkitkan iman kita untuk lebih mengenal dan merasakan adanya Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita jangan kehilangan pengharapan kita dan kita ingat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas dunia ini. Memang kita tidak tahu pada tanggal berapa keadaan akan kembali baik dan normal seperti biasa. Kita tidak tahu tanggal pastinya kapan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus ada untuk kita. Dan saya kira itu cukup dan bahkan dapat menjadi satu pengharapan kita yang kekal. Ada Tuhan Yesus untuk hidupmu dan untuk hidupku. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah kita mengetahui bersukacita dalam pengharapan karena kita tahu ada Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus melanjutkan dengan seruan yang kedua. Sabarlah di dalam kesesakan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya sabarlah dalam kesesakan,
yang akan muncul dalam benak dan pikiran kita selanjutnya adalah, sampai kapan kita harus bersabar? Atau mungkin kita bertanya, berapa lama lagi kita harus bersabar? Seperti itu kan? Tetapi dalam pasal kelima, Paulus mau memberikan kepada kita satu gambaran baru mengenai kesesakan. Bahwa sesungguhnya kesesakan ini bukan hanya berbicara mengenai waktu, tetapi kesesakan ini mau berbicara bagaimana tentang proses yang Allah kerjakan di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita. Itulah sebabnya dalam pasal yang kelima, Paulus mengatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Paulus memang tidak menyebutkan sampai kapan kita harus bersabar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena fokus Paulus bukan hanya pada hasil belaka, tetapi pada proses yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, waktu dan proses dari Tuhan bukanlah waktu dan proses yang bisa kita tentukan. Nah, itulah sebabnya mari kita sama-sama mau bersabar dalam bagian ini dengan berfokus pada proses yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Proses apa? Tentu saja proses untuk kita semakin mengenal diri Tuhan di dalam hidup kita. Tentu saja proses untuk kita semakin mengenal bahwa adanya Allah di dalam hidup kita. Di dalam masa-masa social distancing, pembatasan sosial, begitu ya. Apa yang terjadi dengan kerohanian kita? Apakah kita juga mengalami spiritual distancing juga dengan Tuhan? Atau justru kita mengalami sosial dan spiritual closeness dengan Tuhan? Apakah kita mengalami sebuah spiritual closeness dengan Tuhan? Mari kita sama-sama mau mengalami satu spiritual closeness, semakin dekat secara rohani dengan Tuhan. Dan di dalam masa-masa ini, mari kita mau kembali bangun disiplin rohani kita. Mari kita mau kembali bangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan cantik ayat ini ditutup dengan bertekunlah di dalam doa. Kenapa? Tidak mungkin relasi dibangun tanpa komunikasi. Dan begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin relasi yang dalam dengan Tuhan dapat dibangun tanpa kita membangun komunikasi yang intens, yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya bertekunlah di dalam doa, mau mengajak kita untuk kembali kita membangun kedekatan spiritual kita dengan Tuhan. Di dalam masa-masa sulit ini, datanglah pada Tuhan, tanyalah pada Tuhan, berbicaralah pada Tuhan, ungkapkanlah isi hatimu pada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk datang pada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang hadir di dalam hidup kita dan bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, mau mengajak kita untuk kita melihat pribadi Yesus Kristus yang hadir dalam hidup kita, yang kepadanya kita mau bangun sebuah relasi yang dalam, dan yang kepadanya kita mau sama-sama membangun satu relasi yang intens bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di dalam masa sulit ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.